Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, sudah 7 minggu setelah Paskah, kita berturut-turut beribadah, menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Pada ibadah Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita merenungkan kembali makna Kristus naik ke surga, yaitu memantapkan kehidupan kita umat yang diselamatkannya untuk hidup sebagai manusia baru sesuai panggilannya, yaitu hidup menurut gambarnya. Orang yang percaya akan hadir dan memberi dampak yang besar kepada sesama, yang akhirnya akan banyak menarik orang untuk tertarik melihat kehidupan orang yang percaya. Marilah kita renungkan kembali tindakan kita di waktu yang lalu, dan mari belajar memurnikan hati, pikiran, dan tindakan kita, seluruh hidup kita, untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita awali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang boleh kami sembah dan kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan pada hari ini. Ajar kami untuk terus hidup dalam perkenan-Mu. Di tengah situasi masih maraknya virus COVID-19, di mana kami masih belum dapat berkumpul bersama beribadah, kami keluarga besar GKSBS Tanjung Karang akan melaksanakan ibadah secara online. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian pembuka ibadah kita dari PKJ nomor 13, bait 1, 2, dan 3. Kita masuk rumahnya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah ke-7 saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada ibadah hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, bait 1, 2, dan 3, Indahnya Saat yang Teduh.
Pembacaan hukum kasih diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Kita nyatakan pengakuan tentang keadaan diri kita, serta pengharapan kita kepada Tuhan dengan melantunkan lagu dari NKB nomor 10 bait 1, 2, dan 3 dari Kungkungan Malam Gelap.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah dengan kesungguhan hati kita menyatakan keadaan diri kita serta pengharapan kita kepada Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 242, bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa, minta pertolongan Roh Kudus agar Tuhan menolong kita untuk memahami kehendak-Nya. Kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami, dan intinya kami menaikkan syukur oleh karena kemurahan-Mu boleh kami alami sampai hari ini ya Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga memungkinkan kami ada di tempat ini. Dan kami akan mendengar firman Tuhan, karena itu Roh Kudus yang akan menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan, terlebih mampukanlah kami juga melakukannya, sehingga nama-Mu yang selalu kami permuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 17. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 17, saya akan bacakannya demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tema kita pada minggu ini adalah manusia baru. Sekali lagi, tema kita pada minggu ini adalah manusia baru. Saya percaya bahwa hampir semua orang senang pada sesuatu yang baru. Kalau orang mendapatkan baju baru senang, ya. HP yang baru demikian juga senang. Apalagi kalau dapat mobil yang baru, pasti senang. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika orang sudah mendapatkan baju yang baru, maka dia akan mengenakan baju itu dengan menanggalkan baju yang lama. Sehingga ketika dipakai kelihatan indah, kelihatan menawan, kelihatan cantik. Tapi bisa dibayangkan seandainya orang punya baju yang baru, tapi yang lama juga digunakan. Pasti orang akan memberikan penilaian, orang ini sudah begini. Jadi ketika kita dikatakan bahwa orang itu sudah menggunakan yang baru, maka yang lama itu pasti akan ditanggalkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima Yesus dalam hidup kita sebagai orang secara pribadi, maka dikatakan kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga yang lama harusnya ditinggalkan.
mengenakan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Proses ini terjadi Bapak Ibu melalui sebuah kelahiran kembali. Lahir baru dikatakan manusia baru. Kita ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Kalau Bapak Ibu mencermati bagian firman Tuhan itu jelas diingatkan di sana ketika Yesus berkata-kata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Lalu ayat 5 dikatakan, kalau kamu tidak dibaptiskan oleh air dan roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat aja tidak, apalagi masuk. Jadi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus maka dikatakan menjadi ciptaan baru. Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus 1 3-4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ketika yang baru, maka roh kita yang tadinya mati karena dosa Bapak Ibu, setelah kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita dikatakan menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kematian, tetapi hidup kita ada dalam sebuah pengharapan. Status kita sudah diperbaharui. Jadi ketika kita bertanya, kalau begitu apa yang baru sebenarnya? Maka kalau kita memperhatikan lebih lanjut, melalui kelahiran baru itu yang diperbaharui bagi kita adalah yang pertama status kita. Status kita Bapak Ibu, dulu kita bukan anak Allah, tetapi ketika kita menerima roh Allah di dalam hidup kita, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Allah yang ada dalam hidup kita yang memungkinkan status kita baru, menjadi ciptaan baru yang sudah diperbaharui sehingga hidup kita tertuju kepada Allah, sesuai dengan planningnya Tuhan di dalam hidup kita. Firman Allah berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, terima Yesus dalam hidup kita, kita dikatakan sebagai anak Allah. Maka dikatakan dalam Roma pasal 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan status yang baru ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa memanggil Allah kita sebagai Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Mengapa kita berani memanggil Allah sebagai Bapa kita? Karena roh anaknya ada di sini, ada di dalam hidup kita. Kita punya hak sebagai anak Allah di dalam hidup kita, sehingga ketika kita menjadi anak Allah, hidup kita tertuju kepada Allah. Hal yang kita lakukan itu tertuju kepada Tuhan. Kita sudah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah tujuan Allah menciptakan kita? Tentu Bapak Ibu akan berikan berbagai macam jawaban. Ya, ada banyak jawaban yang bisa diungkapkan. Ada satu buku yang bagus Bapak Ibu, namanya judulnya The Purpose Driven Life. Ya, ditulis oleh Pendeta Rick Warren. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ada tujuan Allah yang jelas ketika menciptakan kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Tujuan Allah yang pertama adalah kita diciptakan untuk kekekalan. Allah menciptakan kita sebagai orang yang sudah lahir baru untuk kekekalan, masuk dalam kekekalan Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah oleh karena Yesus yang sudah ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita diciptakan, maka Tuhan menciptakan kita untuk serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Supaya hidup ini serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus, karakter sifat-sifat kita, orientasi hidup serupa dengan Dia. Yang keempat, kita diciptakan untuk melayani Allah. Melayani Tuhan sesuai dengan apa? Potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kelima adalah kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi apa? Misi penyelamatan. Allah rindu supaya semua orang itu diselamatkan. Oleh karena itu Allah datang dalam bentuk manusia namanya Yesus untuk mati dan bangkit menebus segala dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan, dan kita ada di situ. Kita juga masuk di dalam misinya Allah, misi penyelamatan.
Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita perhatikan ketika dikatakan menjadi manusia baru. Yang diperbarui adalah karakter kita. Sifat-sifat kita itu diperbarui oleh Tuhan. Ya, jadi karakter kita yang lama dikatakan sudah berlalu. Dosa dan kematian dan sifat lama sudah berlalu, tidak menguasai kita lagi. Dulu mungkin kita orang yang mudah marah, orang yang punya perasaan dendam, suka memfitnah, orang yang suka berkata-kata yang kotor kalau kita baca di 8 tadi. Mungkin juga orang suka berdusta, tetapi ketika kita sudah mengenakan manusia baru di dalam Yesus Bapak Ibu, semua kita tinggalkan. Itu semua sudah kita buang jauh-jauh, yang digantikan dengan kehidupan yang baru, yaitu hidup penuh kasih, sebagaimana Allah di dalam Yesus penuh kasih kepada kita. Karena itu di dalam ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, dikatakan kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan perlu kita kenakan dalam hidup kita. Itu berarti dalam bahasa Jawanya punya rasa welas asih kepada siapapun, ya, punya perasaan yang welas asih, belas kasihan, ada empati kepada siapapun. Dan ketika kita dikatakan sifat yang baru yang Tuhan berikan, karakter yang baru adalah kita punya kemurahan. Orang yang suka berbagi, suka memberi. Kecenderungan manusia kan untuk dirinya sendiri, untuk egonya. Tapi ketika sudah dilahirkan kembali Bapak Ibu, maka kita semua punya hati untuk berbagi. Murah hati kepada siapapun, ya, rela untuk berbagi kepada siapapun. Apa yang kita punya, ingat, bukan milik kita, miliknya Tuhan. Dipercayakan kepada kita untuk kita bagikan kepada siapapun. Sehingga banyak orang menikmati berkatnya. Ketika kita diperbaharui karakter kita, maka di dalamnya kita ada kerendahan hati. Dulu orangnya sombong, tetapi ketika sudah percaya Yesus Bapak Ibu, ada sebuah perubahan. Perubahannya apa? Menjadi orang yang rendah hati, tidak lagi sombong, karena tidak ada yang disombongkan. Ya, semua anugerah Tuhan, kita syukuri itu. Ya, jadi kemurahan hati dan juga kerendahan hati kita miliki. Lalu dikatakan lagi kelemah lembutan. Kelemah lembutan berarti tidak berlaku yang kasar terhadap siapapun. Kata-katanya begitu baik, ya. Kata-kata yang penuh kasih. Kelemah lembutan, lalu dikatakan kesabaran. Tidak mudah untuk marah lagi. Kalau dulu mudah marah, sesudah lahir baru tidak mudah marah. Lalu dikatakan lagi orang yang sudah lahir baru, karakter baru berarti punya hati yang suka mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, suka mengampuni. Orang bersalah kepada kita segera ampuni dan lupakan perbuatannya. Jangan lupakan orangnya Bapak Ibu, lupakan perbuatannya. Kita ampuni mereka karena kita sudah mengalami kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi karakter kita diubahkan. Kalau kita perhatikan bagian-bagian tadi, maka itu berarti sifat Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita perlu dalam hidup kita jelas untuk mengikuti sifat Kristus itu. Karakter Yesus itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, hal yang diperbarui oleh Tuhan adalah yang pertama tadi adalah status kita diperbarui. Yang kedua adalah karakter kita. Bagian yang ketiga yang diperbarui oleh Tuhan adalah hati kita. Hati yang baru, hati yang diperbarui melalui kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dikatakan dalam 15 tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ketika kita sudah menikmati kehadiran Yesus dalam hidup kita, hati kita diperbaharui. Sehingga di dalamnya ada apa? Ada ketenangan jiwa, ada damai sejahtera dari Tuhan yang memerintah, ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita kepada Tuhan. Ya. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, mudah untuk galau, mudah untuk gelisah, mudah ragu, mudah tawar hati. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang muncul, apalagi masalah COVID-19 yang belum berakhir ini, mudah sekali Bapak Ibu kalau kita nggak percaya itu tawar hati. Ragu dengan Tuhan, apakah Tuhan akan menolong kita. Tapi ketika itu sudah percaya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Allah bekerja sehingga hati kita tetap tenang, hati kita tetap teduh, hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur karena Allah berkarya di dalam hidup kita. Diperbarui hati kita Bapak Ibu. Bahkan pembaharuan bukan hanya hati yang diperbarui, tapi dikatakan bibir lidah kita pun diperbarui oleh Tuhan. Ayat 16 diungkapkan di sana, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita perhatikan di sini bahwa dulu mungkin kita orang yang suka berkata-kata yang kasar, suka menyakiti sesama kita melalui kata-kata yang tidak menjadi berkat. Mungkin juga gemar berbohong, mungkin juga pernah berdusta dan lain-lain. Tetapi ketika kita diperbaharui, kita bisa mengatakan yang benar, Bapak Ibu. Ketika ya kita katakan iya, ketika tidak kita katakan tidak. Kata-kata yang keluar dari lidah kita, bibir kita adalah kata-kata yang sesuai dengan perkataan Kristus. Kata bagaimana itu? Kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang menguatkan. Kata yang memotivasi untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Kata-kata yang positif. Maka dikatakan kata-kata yang memberkati. Bibir lidah kita kelola sedemikian rupa untuk sungguh-sungguh mengungkapkan perkataan Kristus. Sesuatu yang baik yang kita ungkapkan. Bahkan dikatakan tadi ada nyanyian rohani, ada puji-pujian yang kita ucapkan. Ada nyanyian rohani, ada mazmur yang kita kumandangkan di dalam hidup kita. Karena apa? Hati sudah diperbaharui, bibir lidah kita juga diperbaharui. Apa yang keluar dari bibir lidah dari hati kita. Kalau hati kita sudah diperbaharui, tentu kita juga mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif. Dan dikatakan pada bagian ayat yang ke-17, hal yang kelima yang perlu kita ingat bahwa orientasi hidup kita, fokus kita sudah diperbaharui. Dikatakan ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perkataan kita, tindakan kita, orientasinya bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu, tapi apa yang kita kerjakan itu tujuannya adalah, muaranya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ayat 23 kalau Bapak Ibu melanjutkannya dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti orientasi hidup kita sekarang tertuju kepada Tuhan. Kita menyimpan sesuatu yang berharga, sesuatu yang berdampak kekal. Segala yang kita lakukan, kerjakan itu orientasinya pada kekekalan, tidak hanya terminal ketika ada di bumi ini Bapak Ibu. Tapi kita punya pemikiran relasional dengan kerajaan surga. Sehingga segala yang kita kerjakan itu kita arahkan kepada kekekalan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kita, menjadikan kita anaknya. Itu berarti kita sudah diperbaharui menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita ingat tadi yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama di dalam dosa dan kematian dan karakter yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, hidup dalam pengharapan, hidup dalam pimpinan Tuhan sudah menjadi milik kita. Karena itu ketika kita ingat kita menjadi manusia baru, maka hal yang baru adalah status kita sebagai anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita karena roh anaknya ada di sini. Yang kedua tadi adalah karakter kita diperbaharui. Manusia baru yang Tuhan rindukan adalah hati kita diperbaharui, bibir lidah kita diperbaharui, dan bahkan orientasi hidup kita juga diperbaharui. Ketika kita sudah memahami bagian Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memimpin kita. Dan mari kita punya kerinduan, punya kemauan untuk terus diperbaharui hari lepas hari. Ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaleknya. Kita mau terus diperbaharui Bapak Ibu. Kita belum sempurna kita, betul. Tetapi kita ada kemauan untuk diperbaharui terus menerus sehingga kita akan serupa dengan gambarnya. Prinsip yang ada di sini adalah kita tinggalkan pola hidup lama, lalu kita kenakan hidup yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Di dalam saat teduh ini biarlah kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengevaluasi kehidupan kita. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali? Seperti ungkapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kalau kita sudah dilahirkan kembali berarti kita sudah menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan baru yang di dalamnya Tuhan sudah memperbaharui status kita menjadi anak Allah. Kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, karakter kita, hati kita, bibir lidah kita, bahkan orientasi hidup kita
sudah tertuju kepada Tuhan. Karena Bapak mari kita mengambil kesempatan saat ini untuk memberikan semangat Roh Kudus menguasai kita, mengoreksi hati kita, dan ketika ada yang salah yang kita lakukan selama ini, di mana kita masih kadang-kadang muncul sifat lama kita, mari kita akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita ambil komitmen kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin Engkau perbaharui hari lepas hari, sehingga hidupku menjadi berkat bagi sesamaku. Masing-masing kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 239 bait 1 sampai 3. Perubahan besar di kehidupanku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, marilah kita nyatakan ikrar iman percaya kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami menaikkan syukur oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Orang-orang diperbaharui bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan melalui kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan melalui kehadiran-Mu, karakter kami yang sudah diperbaharui akan terus kami munculkan dalam hidup kami.
Kami rindu melalui kehidupan kami yang diperberkati Tuhan, maka nama-Mu yang akan terus kami permuliakan. Biarlah kata-kata kami yang keluar dari mulut kami, kata-kata menjadi berkat bagi sesama kami. Kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendatangkan orang menikmati sukacita dari Tuhan. Kata-kata yang meneguhkan sehingga mereka punya pengharapan untuk terus hidup di dalam pimpinan-Mu. Bapa Surgawi, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami di gereja-Mu, GKSP Tanjung Karang. Bapak memberkati semua hamba-Mu yang melayani, para anggota majelis, baik itu para penatua, pendeta, diaken. Bapak urapi secara khusus sehingga bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19 yang kami hadapi, berikan kreativitas bagi rekan sekerja kami untuk memikirkan layanan yang dilakukannya sesuai dengan konteks di mana kami berada sekarang ini. Tuhan, kami juga menyerahkan semua komisi di gereja-Mu. Bapak memberkati, menolong, berikan kepada mereka hikmat bijaksana sehingga semua program yang dibuat pada awal tahun ya Tuhan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terus menyerahkan pelayanan gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Pelayanan yang dilakukannya Tuhan berkati, baik itu pelayanan sosial, pelayanan pengabaran Injil dan berbagai yang dilakukannya Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik. Sehingga melalui pelayanan kesaksian gereja-Mu maka ada banyak orang yang menikmati kebaikan-Mu, berjumpa dengan Yesus dan mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Demikian juga pelayanan kami di SMP Kristen 5, Tuhan juga terus memberkati, baik itu para guru, karyawan, anak didik, berkati mereka, dan menyerahkan agar melalui pelayanan kami di SMP Kristen 5, Tuhan, sungguh ada banyak orang menemukan kehidupan yang menyenangkan karena berjumpa dengan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Bapak terus hadir dan menolong mereka. Di antara mereka bergumul masalah ekonomi, Bapak yang akan menolong mereka, usaha dikerjakannya mengalami keberhasilan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan juga untuk saudara kami membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan juga akan memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta yang dimilikinya, sehingga mereka boleh bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga di antara keluarga-keluarga yang merindukan keturunan ya Tuhan, kiranya Bapak akan memberikan seorang lahir di tengah keluarga itu, sehingga mereka boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak berbakti, kiranya Tuhan akan menarik kembali sehingga mereka juga datang untuk berbakti di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk saudara kami yang sakit, khususnya Bapak Yonatan Eko Setiobudi, kiranya Tuhan menjamahnya, melawatnya, berikan kesembuhan bagi saudara kami sehingga saudara kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang menantikan proses pemulihan, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan Bapak Gimin, kami serahkan Bapak Selamat, saudara kami Trianggono, kami serahkan Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Ibu Mursinem, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Joko Hadinugroho. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang sakit, kiranya Tuhan juga akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga jemaat sudah lansia yang sudah adiuswo, yang sudah tidak bisa lagi untuk berbakti di gereja-Mu. Bapak juga akan terus menguatkan mereka, membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan, terus mengimani Allah sampai Engkau berkenan menjemputnya, memberikan sukacita bagi mereka. Kami juga bersyukur karena dalam minggu ini Tuhan ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Berkatilah mereka agar mereka terus hidup menyenangkan hati-Mu di tengah-tengah apa yang dilakukan dan dikerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami kasih di mana kami tinggal. Kami menyerahkan untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga wakilnya, dan semua Kabinet Indonesia Maju, Tuhan berkati. Semua menteri dan semua saudara kami yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin di negeri ini, Tuhan berkati sampai di tingkat desa, di tingkat RT, berkatilah mereka sehingga bisa menjalankan tugas panggilan-Mu untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat nilai menjadi masyarakat yang adil dan makmur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pergumulan bangsa kami, secara khusus untuk penanganan COVID-19 yang terus dilakukan. Kami berdoa supaya Allah sendiri akan bekerja, akan berkarya sehingga melalui kebijakan pemerintah maka COVID-19 akan segera berakhir dan kami masyarakat Indonesia bisa hidup normal seperti biasa. Kami juga menyerahkan untuk tenaga medis baik itu para dokter, perawat dan juga relawan yang bekerja keras untuk menolong saudara kami yang sakit. Tuhan berkatilah mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka sehingga mereka terus setia untuk melaksanakan tugas panggilan yang mulia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami kaum muslim yang sedang merayakan Idul Fitri.
Biarlah Tuhan memberkati. Di tengah sukacita mereka, kiranya Engkau juga akan membawa mereka bertemu dengan Tuhan, dengan sukacita, dan mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan melaksanakan semua aktivitas kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami lakukan, semua kami arahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, seruan kami menaikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita disegarkan dengan firman Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesaan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 133, bait 1, 2, dan 3. Syukur padamu, ya Allah. Syukur atas kecukupan dari Kasih.
Marilah kita bawa persembahan yang kita sudah kumpulkan dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di surga. Oleh karena kasih dan karunia-Mu kami boleh menjalani kehidupan hingga saat ini. Oleh kasih dan karunia-Mu ada banyak berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami di minggu lalu, baik berkat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini kami menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati dan sucikan persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga dapat dipakai untuk alat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Mampukan juga kami untuk terlebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tidak lupa Bapa, berkati juga saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga persembahan yang terkumpul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perayaan ibadah Minggu Paskah ke-7 kita akan segera berakhir. Tetaplah tinggal di rumah dengan sejahtera dan sukacita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera demi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.